dengan kakak guru sekolah minggu untuk melakukan ibadah online anak sekolah minggu. Hari ini Kak Atta berharap adik-adik semua sudah dalam keadaan siap untuk memuji Tuhan. Hari ini Kak Atta bukan sendirian, tapi Kak Atta akan dibantu oleh kakak guru sekolah minggu yang lain untuk menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan. Di sini Kak Atta ditemani oleh Kak Christine dan juga Kak Ayu. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat lagu pujian kita hari ini, harinya Tuhan. Mari adik-adik kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas hari yang Kau berikan pada kami hari ini. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan ibadah online kami pada hari ini. Berkatilah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini, supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian kita, Hatiku Penuh Nyanyian. Adik-adik, kita berjumpa lagi pada hari ini bersama Kak Agnes. Nah, gimana nih kabar adik-adik di rumah? Kakak doakan adik-adik selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Untuk itu, ada baiknya kita buka firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan anugerah-Mu, sehingga Tuhan kami bisa datang ke hadirat-Mu di tengah-tengah pandemi ini.
Tuhan, kiranya kami Tuhan dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Semoga Tuhan kami dapat menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, dan kami dapat melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, inilah doa kami, yang hanya kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sudah disiapkan kan Alkitabnya? Yuk kita buka bersama-sama nats firman Tuhan pada hari ini dari Amsal 17 ayatnya yang ke-6. Kakak ulang sekali lagi ya. Kita buka Amsal 17 ayatnya yang ke-6. Yuk kita baca bersama-sama. Mahkota orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Nah adik-adik, tema kita pada minggu hari ini adalah jadilah anak yang membanggakan. Kakak ulangi sekali lagi ya. Tema kita pada minggu hari ini, jadilah anak yang membanggakan. Dalam kitab Amsal 17 ayat 6 tadi tertulis kalimat, mahkota orang tua adalah anak cucu mereka. Nah adik-adik, apa sih yang adik-adik pikirkan setelah mendengar kata mahkota? Yang seperti yang kita tahu, mahkota atau memakai mahkota, pasti kita berpikir itu hal yang istimewa dan membanggakan. Mahkota orang tua adalah anak cucu mereka. Kebanggaan orang tua adalah anak dan keturunan mereka. Nah adik-adik, setiap orang tua, papa, mama, pasti mau punya seorang anak yang bisa membanggakan mereka. Orang tua biasanya bangga karena anak-anaknya berprestasi di sekolah, dapat nilai bagus, dapat peringkat 5 besar, atau menang juara lomba olimpiade. Anak yang membanggakan pasti akan menyenangkan hati papa mamanya, dan papa mamanya juga gak akan ragu buat menceritakan kepada orang-orang karena mereka sangat bangga pada adik-adik atas prestasi adik-adik. Tapi nih adik-adik, apa orang tua akan bangga hanya ketika adik-adik berprestasi di sekolah saja? Nah tentu tidak adik-adik. Kenapa? Karena jika misalnya adik-adik menang juara lomba di sekolah, tapi adik-adik masih sering berbohong, tidak berbuat baik, tidak menanamkan kasih, suka berkata kasar pada teman, akan percuma prestasi yang kita miliki sebagai kebanggaan. Karena orang tua tidak akan sepenuhnya bangga pada kita jika berprestasi, tapi kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Dan kita tidak bisa menjaga sikap sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, yaitu yang menerapkan kasih dalam hidup kita. Menjadi anak-anak Tuhan yang bisa membanggakan orang tua, yang bisa membanggakan orang di sekeliling kita, tidak hanya dari sisi prestasi belajar sekolah saja adik-adik, tidak hanya dari bakat yang kita punya saja, tetapi menjadi kebanggaan bagi orang tua dan sekeliling kita. Bisa dilihat juga dari sisi perubahan sikap dan perilaku kita menjadi lebih baik lagi. Anak yang rajin belajar pasti berprestasi dan akan membanggakan. Anak yang memiliki bakat seperti bernyanyi, dan jika kita terus berlatih, pasti kita akan semakin handal. Nah, tetapi adik-adik, semua itu tidak akan cukup jika tidak seimbang dengan sikap dan perilaku yang kita miliki. Adik-adik sebagai anak-anak Tuhan yang diajarkan kasih harus bisa menyadari apa saja sikap yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan firman, dan harus adik-adik hindari. Memang yang kita tahu sangat hebat jika adik-adik sudah punya prestasi. Tetapi jika adik-adik merasa sikap dan perilaku adik-adik tidak baik, tidak sesuai dengan ajaran kasih Tuhan, adik-adik harus mau berubah. Mungkin yang tadinya adik-adik suka berkata kasar, menjadi tidak berkata kasar lagi. Yang suka mengolok teman, sekarang suka memuji teman. Yang suka berbohong, sekarang selalu berkata jujur. Yang sering membantah orang tua, menjadi anak yang patuh. Yang suka marah-marah, menjadi anak yang ramah dan murah senyum kepada siapa saja. Dengan perubahan sikap yang tadinya buruk berubah menjadi sikap yang baik, juga menjadi
suatu kebanggaan bagi kita dan orang sekeliling kita. Melalui firman Tuhan hari ini, kita anak-anak Tuhan belajar bahwa menjadi anak yang membanggakan orang tua dan orang-orang sekeliling kita yang kita sayangi bukan hanya dari prestasi dan bakat, tetapi kita harus melakukan perubahan sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan itu merupakan suatu kebanggaan penting dalam hidup kita. Jadi adik-adik, kita semua anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang hebat, yang dikasihi Tuhan, harus terus berbuat baik sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Maka anak-anak Tuhan akan menjadi sumber kebahagiaan dan sumber kebanggaan bagi orang tua dan orang sekeliling kita. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan hari ini. Oke adik-adik, karena kita sudah membuka firman Tuhan hari ini dengan berdoa, mari kita tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa juga. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di ibadah hari ini. Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan melakukannya. Dan kiranya juga Tuhan melalui firman tadi kami dapat menjadi anak yang bisa merubah sikap kami, jadi anak yang lebih baik dan dapat membanggakan orang tua dan sekeliling kita. Tuhan, untuk dosa dan pelanggaran kami, ampunilah kami ya Tuhan, agar kami tetap layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kakak akan membagikan ayat hafalan untuk hari ini. Bisa dilihat di bawah sini ya. Jangan lupa dibuat video singkat, di-upload dan di-tag ke Facebook SKM Gading Indah. Oke? Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kiranya adik-adik semua dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan adik-adik semua. Begitu juga dengan kakak-kakak guru sekolah minggu. Sebagai bentuk respon kita terhadap firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian kita, Tuhan Kau Gembalakan Kami. Nah adik-adik, ibadah kita untuk minggu ini telah selesai. Dan untuk mengakhirinya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala anugerah-Mu dan juga berkat-Mu Tuhan yang boleh tercurah untuk kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami juga telah selesai melaksanakan ibadah online. Kiranya ibadah kami tadi bisa berbuah manis Tuhan dan dapat mengharumkan nama-Mu. Berkati setiap kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada, baik juga untuk orang tua kami ataupun untuk anggota keluarga kami yang lainnya Tuhan. Ampuni juga Tuhan untuk dosa kami ataupun perbuatan kami Tuhan, agar kami pun bisa layak menerima berkat yang datangnya daripada-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.